Sel punca merupakan sel yang masih polos dan belum memiliki fungsi apapun. Karakteristik dari sel punca yaitu mempunyai kemampuan untuk berdiferensi, kemampuan untuk menggenerasi dirinya sendiri, dan tidak mempunyai struktur jaringan yang spesifik untuk melakukan fungsi tertentu. Terus ada potensi sel punca. Yang pertama ada totipoten. Sel punca jenis ini mempunyai kemampuan untuk membentuk satu individu yang utuh. Kedua ada pluripoten. Sel pada inner cell mass pada stadium blastoish embryogenesis sel punca yang didapat dari inner cell mass mempunyai kapasitas untuk berdiferensi secara in vitro menjadi semua sel somatik. Yang ketiga ada multipoten. Terdapat pada jaringan dan organ untuk menggantikan sel yang hilang atau terluka. Yang keempat ada unipoten, mempunyai sifat dapat memperbarui diri. Macam-macam sel punca dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel punca embrionik, sel punca somatik, dan sel punca pluripoten. Sel punca embrionik yaitu ketika sperma dan sel telurnya bertemu, zigot terbentuk. Zigot kemudian terus-menerus membelah menjadi blastokista, yang merupakan bola sel serangga. Sel punca embrionik ini digunakan untuk membangun tubuh kita pada tahap perkembangan kehidupan. Terus dapat menghasilkan semua jenis sel yang membentuk tubuh kecuali plasenta. Yang kedua ada sel somatik, yaitu berfungsi sebagai sistem perbaikan dan misi kembali jaringan yang perlu diganti. Berada di epidermis, di kulit lapisan terluar tubuh kita. Terus ditemukan juga di sumsum tulang, gonad, dan jaringan lemak. Yang terakhir ada sel pluripoten. Sel pluripoten ini terinduksi memberi kita potensi untuk mengobati seseorang yang terserang penyakit dengan memanen sel yang bermutasi. Yang ini ada faktor keberhasilan dari sel punca. Sel punca diambil dari tali pusat umumnya lebih tinggi karena berasal dari individu yang masih muda, yaitu pada bayi yang baru lahir. Semakin tua seseorang, semakin tinggi risikonya mengalami penyakit degeneratif. Sel punca bisa diambil dari diri sendiri adalah yang paling efektif yang memiliki tabungan sel punca. Dari tali pusatnya saat dia dilahirkan, namun jika tidak ada, biasa mengambil sendiri sel punca dari tubuhnya saat itu juga. Dari sumsum tulang atau darah tepi. Terakhir, menolak atau tidaknya sel punca saat ditransplantasi pada tubuh seseorang tidak bekerja sendiri, membentuk sel-sel rusak, melainkan akan bekerja sama dengan sel-sel lain di jaringan sekitarnya. Maka, kalau sampai sel punca ditolak oleh tubuh, penyembuhannya tidak akan berhasil. Terakhir ada penyakit yang dapat diobati dengan sel punca. Yang pertama ada diabetes, liver, sistem saraf, autoimun, ginjal, penyakit kulit, penyakit jantung, dan berat badan.